Selamat pagi anak-anak semua. Ya. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini kita masuk ke pembelajaran musik kontemporer, ya. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu, boleh ya? Adil Jurdin, Bobby Catherine, Catherine Honi, Catherine Zevania, Serina, Lavenia, David, Dina, Dwi, Elsa, Patin, Franklin, Franz, Gabriela, Giovan, Graciela, mana Graciela? Heskiel, Ica, Ivan, Kolisane, Mario, Mesya, Mikael, Nafri, Ocha, Rahel, Rutama, Ruth. Izin, ada suratnya nak. Sintike, Sophia, Tamara, Tasya, Grace, Teria, Viko, Jessica. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau kita ice breaking sebentar ya. Jadi kita menggunakan organ tubuh kita. Kalau saya katakan musik ke depan, kalau saya katakan kontemporer ke belakang, kalau saya katakan piano ke kiri, saya katakan gitar ke kanan. Ya, ini juga mengasah kita biar lebih aktif lagi dalam pelajaran hari ini ya, jadi mengaktifkan konsentrasi kita. Oke? Ya. Fokus semua pandangan ke saya. Musik. Ya. Kontemporer. Piano. Gitar. Musik. Kontemporer. Piano. Piano. Gitar. Piano, kontemporer, musik. Oke. Ya, masih ada yang salah, masih ada yang benar ya. Tapi itu salah satu cara untuk mengaktifkan konsentrasi kita ya. Dengan kita tertawa, maka kita lebih sehat. Baik, minggu lalu apa pelajaran kita? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Gabriela. Ya, coba apa aja unsur musik boleh dijelaskan? Ya, ada lagi yang kurang? Ritme, ya. Ya, itu semua kita gunakan nanti saat kita menganalisis dan mengetahui apa aja kajian dari musik kontemporer. Nah, hari ini itu sangat berkaitan ya. Hari ini kita belajar tentang konsep musik kontemporer dan akan nanti kita bagi kelompok. Coba kita lihat ke depan. Tayangannya konsep musik kontemporer. Nah, sebelum kita mempelajari, kita harus tahu apa kompetensi inti ya yang akan kita pelajarin. Nah, di semua mata pelajaran sama ya, ada kompetensi inti 1, 2, 3, 4, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, kemudian memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, kemudian KI 4, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari apa yang kita pelajari di sekolah. Jadi ini
kompetensi inti yang harus anak-anak saya semua miliki ya. Setelah kalian paham bagaimana kompetensi inti belajar di sekolah, kita masuk ke topik pembahasan kita. Apa yang kita pelajari di seni budaya hari ini. Ya. Siapa yang baca? Silakan satu orang. Silakan Fatin. Ya, baik. Memahami konsep dan teknik berkreasi ya, musik kontemporer. Nah, selanjutnya setelah kalian tahu kompetensi inti dan kompetensi dasar, ada beberapa indikator pencapaian kompetensi dari yang kita pelajari, yaitu silakan baca satu orang. Ya, silakan. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Mengidentifikasi konsep musik kontemporer. 2. Menguraikan sejarah musik kontemporer secara singkat. 3. Menguraikan konsep teknik berkreasi musik kontemporer. 4. Mengeksplorasi bunyi sesuai dengan prosedur yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, membandingkan musik kontemporer dengan kebebasan berekspresi. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, dari indikator pembelajaran tadi, maka kita bisa mengetahui bagaimana dan apa tujuan pembelajaran yang akan kita aplikasikan ya. Ya, silakan baca satu orang. Baik, ya. Oke. Selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian musik kontemporer. Nanti akan saya bagi kelompok, tapi saya jelaskan dulu ya. Secara singkat, musik kontemporer itu bisa kita lihat adalah konsep ya, konsep atau gagasan musik yang benar-benar baru. Jadi benar-benar baru, ciptaannya baru ya, yang menggunakan sumber musiknya itu bisa beragam. Bisa apa aja kita jadikan sebagai musik dan menjadi media ekspresi yang kreatif. Sejarah musik bisa kita lihat ya, perkembangan musik kontemporer ini berasal dari hasil evolusi ya, hasil evolusi dari berpuluh-puluh tahun hingga masa kini. Ya, jadi musik kontemporer ini juga bisa berpengaruh dari pengaruh gejala politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Oke, selanjutnya fungsi musik kontemporer bisa kita lihat ya. Yang pertama fungsi religi, keagamaan, yang kedua fungsi komunikasi, kemudian pendidikan, artistik dan rekreasi atau hiburan. Selanjutnya, ciri-ciri konsep musik kontemporer bisa kita lihat secara garis besar. Yang pertama warna bunyi, kemudian notasinya berbeda dari notasi not balok atau not angka, atau bisa juga dikombinasi ya, kemudian memiliki improvisasi dan bunyinya beragam, bisa dari berbagai jenis apapun instrumennya. Selanjutnya tangga nadanya bervariasi. Oke. Nah, selanjutnya karena hari ini pembelajaran kita itu berbasis project ya, problem based learning, saya akan membagi kelompok. Tapi sebelumnya kelompoknya sudah saya bagikan kan lewat WA group. Boleh satu orang membacakan kelompok satu, silakan Gabriela bacakan kelompoknya. Kelompok 1, Tulisannya Sinaga, Ica Simarmata, David Hutagawa, Nesya Sipahitar. Ya, yang mana kelompok 1? Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Lanjut kelompok 2, Nak. Kelompok 2, Bodi Sianipar, Dina Purba, Elsa Hutagawa, Gabriela Rumapea. Ya, mana kelompok 2? Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 3, Ruth Panggabean, Mikael Purba, Tasya Marpaung, Sintike Nenggolan. Kelompok 4, silakan lanjut. Kelompok 4, Giovan Sidabutar, Adli Daulay, Serina Purba, Catherine Marpaung. Ya, mantap. Lanjut kelompok 5. Kelompok 5, Fatin Akbar, Catherine Manurung, Dwi Girsang, Viva Simanjunta. Ya, silakan lanjut. Kelompok 6, Frans Damani, Mikael Situmorang, Sophia Sitorus, Teresia Pardede. Ya, silakan. Mana orangnya? Kalian 3 orang ya, Nak? Satu lagi? Kenapa kamu ke situ? Pindah ya? Ya, lanjut. Kelompok 7, Graciela Sitorus, Ivan Nainggolan, Ruth Amalia Saragi, Tamara Hutagawa. Ya, silakan bergabung, lanjut.
Kelompok 8, Grace Samosir, Heskiel Naibaho, Franklin Nenggolan, Rahel Haloho. Mana kelompok 8? Ya, silakan lanjut. Kelompok 9, Jessica Sigalingging, Mario Simanjuntak, Nofri Pasaribu, Ocha Perdede. Mana kelompok 9? Ya. Nah, minggu lalu kan Ibu suruh kalian bawa laptop dan handphonenya harus aktif ya. Ya, apa yang mau kita kerjakan? Tadi saya sudah menjelaskan singkat ya konsep musik kontemporer. Saya memberikan dulu contohnya sebelum kalian bergabung ke kelompok masing-masing. Apakah kedengaran suaranya? Ya. Silahkan lihat tayangan video yang ada di Infocus.
contoh yang pertama ya. Yang kedua, agak panjang durasinya ya nak tadi. Yang kedua ini singkat sekali. Silakan lanjut. Kelompok 9, Jessica Silatuni, Maria Simanjunta, Novita Salihu, Ocha Pardede. Mana kelompok 9? Ya. Nah, minggu lalu kan ibu suruh kalian bawa laptop dan handphonenya harus aktif ya. Apa yang mau kita kerjakan? Tadi saya sudah menjelaskan singkat ya konsep musik kontemporer. Saya memberikan dulu contohnya sebelum kalian bergabung ke kelompok masing-masing. Apakah kedengaran suaranya? Silakan lihat tayangan video yang ada di fokus. Pernah kalian dengar musik seperti itu? Gimana contohnya? Film-film horor, ya. Yang pertama tadi? Pernah kalian lihat? Di mana? Contohnya? Iya, main-main sama kawan, ya. Secara nggak langsung, kalian sudah memainkan atau berekspresi, ya, atau bereksplorasi. Apa, ya, yang kalian lakukan, ya kan? Itu sudah termasuk musik kontemporer. Ya, jadi kedua contoh video yang sudah ibu tayangkan, kita sekarang masuk ke pembelajaran kelompok, ya. Oke, apa yang mau kita kerjakan di pembelajaran kelompok? Karena hari ini tema kita tentang musik kontemporer, tetapi yang berkaitan dengan musik kontemporer luar negeri ya, atau mancanegara. Jadi kan duluan yang ada musik dari luar negeri, baru musik itu masuk ke Indonesia kan. Jadi kita hari ini topiknya tentang musik kontemporer mancanegara, minggu depan tentang Indonesia ya. Ya. Jadi kalian bekerja kelompok, diskusikan, cari salah satu ya musik kontemporer yang berbeda dari yang ini, yang kedua ini tayang. Kemudian indikator pembelajaran tadi ya, identifikasi konsep musik kontemporer dari salah satu video yang kalian tayangkan. Kemudian uraikan sejarah singkatnya musik kontemporer yang kalian pilih itu. Ya, kemudian uraikan konsepnya secara singkat ya, dan teknik berkreasinya ini maksudnya cara memainkannya bagaimana. Kalau yang pertama tadi itu kan karya John Cage ya. Itu kan dominasinya berkaitan dengan perkusi atau kebanyakan ritmis. Pukul ya kan, tadi kita lihat apa yang ada di mejanya itu dilakukan, pukul meja, baru baca koran ya, nggak tanpa kita sadar baca koran ada bunyi suara kertas tadi ya. Kemudian ketika di depan laptop suara ketikan, nah itu juga bunyi ya. Itulah maksudnya teknik berkreasi ya. Kemudian eksplorasi, apa bunyi yang kalian dengar tadi dieksplor ya. Jadi itu coba nanti dipraktekkan ya, sesuai dengan konsep musik apa yang kalian pilih videonya. Lalu setelah itu bandingkan musik kontemporer dengan kebebasan berekspresi. Bandingkan ekspresi dalam musik kontemporer yang kalian pilih videonya itu bagaimana. Ya, jadi kalau tingkat perbandingan pasti ada
setiap bagiannya atau move-nya. Misalnya kalau musik kontemporer itu ada 2 atau 3 bagian, bandingkan bagian pertamanya dengan keduanya, ketiganya, gitu. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Ya, kenapa Gabriela? Yang diidentifikasi itu hanya salah satu dari videonya aja. Ya, salah satu dari videonya. Dan di hari ini juga saya ambil sampel untuk kita presentasikan apa yang sudah kalian dapat dari musik kontemporer ini. Ya? Kan ada Ya? 2 video tadi. Ah. Jadi yang diambil 1. Iya, cari lagi. Tadi kan 2 video yang saya tampilkan kan? Satu, ya, satu lagi, iya, begitu. Paham? Jadi baru melihat perbedaannya. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan indikator yang telah kita pelajari tadi, yang kita baca. Jadi tujuan pembelajaran hari ini tercapai gitu. Ada pertanyaan? Ya, silakan kalian gunakan media kalian. Ya, nanti presentasinya di apa ya? Dibuat dalam PowerPoint ya, dan kalian presentasikan hari ini juga. Jadi waktu kita 60 menit kegiatan inti tercapai dengan baik ya. Hah? Enggak, ini sebagai motivasi kalian aja. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa baca dari situ. Itu semua Anda. Ya. Ada yang kurang paham? Ya. Iya, Nak. Untuk musik cari kontemporer itu yang tadi antara 2 itu kami pilih lagi. Iya, pilih salah satu, kemudian cari salah satu lagi. Tetapi musik kontemporer luar negeri atau mancanegara, ya. Iya. Iya. Dari mancanegara atau dari sini juga. Kelompok 9 sudah paham? Kalian jangan tidur, nanti ditengok di depan itu. Ini nyalakan lah. Ini kan saya kirim, sebenarnya ini format pembelajaran yang saya sudah buat gitu kan. Tapi kalau ada yang nggak paham, kalian bisa lihat dari sini, gitu. Ya, jadi ya. Cari musik kontemporer. Satu lagi yang tadi dari situ yang saya tayangkan. Dipilih Bu dari situ. Hah? Dipilih Bu salah satu dari situ. Iya, salah satu yang tadi saya tayangkan itu kan. Ini kan materi-materinya banyak ya. Ini kan nggak mungkin semua kita selesaikan hari ini. Tapi ini satu tadi kan saya sudah jelaskan dari apanya. Karya musik yang pertama tadi saya tampilkan itu karyanya si John Cage ya. Saya tadi sudah bilang kan John Cage itu Living Room Music. Kalian bisa lihat tadi di PowerPoint. Kalau masih belum paham, kalian bisa lihat di bahan ajar yang sudah saya kirimkan di WA Group. Nah, kalian bisa pilih salah satu atau yang tadi karya Arnold Schoenberg ya, yang berdurasi singkat. Pilih salah satu, kemudian satu lagi cari. Tapi jangan ada yang sama ya. Jadi kalau misalnya kelompok 4 sudah dapat, kalian share linknya ke WA Group agar kelompok lain bisa melihat. Ya, jadi kelompok lain nggak ngambil itu lagi. Apa? Ada Pak musiknya nanti. Enggak, musiknya kalian jelaskan apa ini yang di sini di kompetensi musik ini. Tujuan pembelajaran ini kan. Nah, dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran.
cari konsep musiknya, baru sejarah singkatnya, sejarah singkat lagu itu. Misalnya gini ya, kalau ada yang belum paham saya jelaskan lagi. Tadi kan karya si John Cage, ya kan? Konsep musiknya itu bisa kalian lihat saat kalian melihat tayangan video yang tadi. Nah, kalian bisa jelaskan menurut pendapat kalian bagaimana konsep musiknya. Ya, kemudian sejarah musiknya. Sejarah musiknya coba kalian googling dari internet, gitu kan? Itu Living Music Room itu tentang apa? Living kehidupan, ya kan? Itu kalian bisa jelaskan singkat aja menurut bahasa kalian ya, menurut pendapat kalian. Kemudian teknik berkreasi. Teknik berkreasi itu cara memainkannya, misalnya dipukul, gitu, ya. Kemudian bandingkan dengan kebebasan berekspresi. Kalian lihat tadi video yang pertama bagaimana ekspresi yang 4 orang itu. Pasti berbeda-beda kan? Nah, itu kalian jelaskan. Jadi ini menurut pendapat kalian masing-masing pasti berbeda. Oke? Nah, silakan kerja. Saya tunggu ya. Tadi siapa yang nggak datang itu? Di kelompok berapa tadi? Di kelompok Oh, 3 yang tadi itu ya. Ya. Apa nak? Ada linknya di YouTube, kalian lihat lah. Judulnya Living Room Music. Living Room Music. Yang kedua itu Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg. Itu judul lagunya. Bentar saya lihat ya. Peripety judulnya ya. Peripety karya Arnold Schoenberg. Peripety karya Arnold Schoenberg. Tadi pulpennya kalian saya punya kalian kan? Peripety. Ya, Arnold Schoenberg itu salah satu tokoh penggagas musik kontemporer. Ya. Iya, ada partiturnya kan? Ya, konsep. Ya, ini gampang ini karena pembelajarannya hanya melihat bagaimana konsepnya. Pasti konsep video pertama dengan video kedua berbeda. Tadi seperti yang dibilang kawan kalian, kalau video pertama berbasis apa yang ada di lingkungan. Yang kedua, seperti apa tadi? Siapa tadi yang bilang itu? Seperti menonton film horor, ya kan? Ya, itu juga merupakan konsep. Ya, jadi kalian kerjakan sesuai dengan bahasa kalian ya.
Paham kalian? Ini maksudnya musiknya yang dari luar negeri atau artisnya yang dari luar negeri? Musiknya, karya musiknya. Oh, ya. Kalau Tapi bisa, menyanyikan orang Indonesia. tapi bisa juga lah, harus semuanya lah orang luar negeri, biar lebih apa kan. Tapi ini gini ya, benar-benar murni musik kontemporer. Jadi jangan kolaborasi. Kita kan masih mempelajari yang konsep musiknya. Ya, jadi betul-betul murni musik kontemporer. Di pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar musik kontemporer itu bagaimana kan? Udah dapat Sophia? Udah dapat? Iya, Bu. Kalian pakai Canva gratis ya? Bayar? Udah bisa pakai akun belajar ya? Jadi bisa. Bayar berapa? Hah? 1 bulan? 30. Berapa ya? Iya. Kalian belum bisa dengarkan? Iya. Tapi kalau misalkan kalian cari yang betul-betul kontemporer asli dulu, yang murni dulu, nanti yang variasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini judulnya kontemporer enggak? Nah, terus kalian cari dia biografinya si John Luther ini. Misalnya kalian cari apakah dia memang kontemporer, tahun berapa? Tahun berapa kan? Nah, sejarahnya. Gitu. Ada nggak? Ini kan baru berarti masih ya. Performnya baru. 2016. Mana ini? Ya, 2016. Oh, udah. Berarti ya. Nah, John Luther Adam itu tahun 1953. Berarti masuk ke zamannya musik kontemporer. Nah, bisa kalian buat karyanya ya. Kalian sudah? Lambatnya ini? Lambat? Laptopnya? Kerjakan. Udah sampai mana? Apa? Ini dia coba lihat judulnya apa, judul musik kontemporernya apa, ya kan? Terus kalian cari di internet. Itu judulnya itu masuk daerah kontemporer dari tahun berapa ke tahun berapa gitu. Toko musik kontemporer aja. Bentar ya. Coba kalau kalian masih ada yang belum paham, ini saya ada berikan sedikit toko-toko musik kontemporer. Sebenarnya sangat banyak ya, dari tahun ke tahun ini. Jadi misalnya karya Sibelius bisa kalian cari apa-apa aja karyanya Sibelius, apa-apa aja karyanya si Oliver. Nah itu bisa kita jadikan ini satu video. Banyak contohnya di YouTube. Ya. Misalnya karya si Arnold Schoenberg tadi kan, atau si John Cage tadi kan yang Living Room. Kalian jelaskan sedikit Living Room itu, gitu. Iya lagunya, bukan sejarah semuanya, enggak sejarah lagu ini. Jadi sebenarnya singkat dan hari ini bisa dipresentasikan. Jadi nggak ada lagi yang kebingungan ya. Toko-toko musik kontemporer sangat banyak dan di depan sudah ada saya paparkan. Kalian bisa memilih satu dari karya-karya toko komposer itu ya. Ini kita masih melihat konsepnya ya, konsep dan teknik berkreasi. Belum kita proteli unsur-unsur musiknya di pertemuan-pertemuan mendatang ya.
Cukup hari ini kalian bisa paham, oh ya konsep musik kontemporer dari yang kami temukan video seperti ini. Gitu. Lagunya ini atau musiknya ini gitu. Dimainkan dengan cara apa aja gitu. Itu sudah menjadi teknik berkreasi. Kalian masih kebingungan di mana nih? Ini kok bedanya tentang musik kontemporer negara. Iya, kalian pilih satu karya dari yang lain. Satu karya lagi yang saya tampilkan tadi. Ya. Baterainya habis. Baterai apa? Coba ini cas dulu. Coba lihat ada yang kosong situ ya. Udah siap kalian? 5 menit lagi ya. Satu kalian tampil ya. Udah siap kalian, Kori? Gabriela? 5 menit lagi ya. Harus tampil ya. Tapi ini kita kuis. Iya, singkat aja. Iya, pakai PowerPoint biar bisa dibaca sama teman-teman yang lain. Berarti sebenarnya kan sebenarnya agak bingung Bu, yang ini kami cari juga ini sejarahnya atau gimana, atau hanya yang dari antara yang tokoh-tokoh itu aja? Yang ini aja, salah kok pilih yang ini kan. Hanya yang si lagu ini aja, nggak semuanya. Kan saya bilang tadi hanya video yang kalian cari ini aja. Berarti yang Nggak usah semuanya. video Ibu tampilkan tadi nggak perlu kami cari sejarahnya, atau yang lain-lainnya dari identifikasi perbedaannya. Kan ini bukan verifikasi, kami cari lagi sejarahnya atau hanya itu aja kami cari sejarahnya. Jadi kami identifikasi aja. Iya, Berarti yang kami Keduanya, ini sama yang itu. ya berarti yang kami Singkat-singkat sejarahnya aja. cuma yang kami cari aja. Iya. oh iya. Tapi ini Indonesia, cari yang luar negeri. Kalau kalian bingung, itu kan ada tokoh-tokoh komposer musik kontemporer, ya, yang luar negeri, sangat banyak itu. Misalnya kalian searching dari YouTube atau Google, karya si Oliver, udah langsung ada banyak karyanya. Pilih aja satu, pilih durasi yang paling singkat, baru dengarkan, biar nggak ribet. Singkat aja. Nanti Gabriela maju ya. Videonya nggak usah ditampilkan lagi nanti yang saya tampilkan tadi. Kalau yang video kami Bu nanti tampilkan. Tampilkan tapi singkat aja. Ya. Baterainya udah habis. Lowbat gitu. Baterainya udah habis. Baterainya udah habis. Lima menit lagi ya nak, biar kita mulai presentasi. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Lex. Apa yang dibuat di situ?
Apa dibuat di situ, Koli? Yang mana? Sebagai bentuk panggung. Ya, itu maksudnya satu bentuk gitu. Ada sejarahnya Bu. Enggak, kalian bisa, oke, sejarahnya di skip aja. Kalian bisa menafsir dari situ. Kayak mana itu dari karya itu? Enggak mesti langsung harus dari apa semua. Kan dari ibarat gini loh, dari kita baca, kita nonton satu video, kan bisa kita menyimpulkan dari apa yang mereka kerjakan dari video itu. Gitu. Jadi itu menurut pendapat kalian. Gitu. Jadi saya rasa tugas kelompok ini singkat dan bisa dipresentasikan hari ini. Iya. Gitu. Tapi kalau ada menurutmu kalimat dari sini tentang ininya, bisa kalian gabungkan gitu. Apa? Jatuhkan tuh. Oh, dari dicasnya. Saya itu. Ini Bang. Ya. Satu orang ada yang satu kelompok ada yang sudah selesai, Nak. Lima menit lagi ya. Jadi hari ini harus ada yang presentasi minimal 2 kelompok. Udah sampai mana? Ada yang masih kebingungan? Yang tujuan pembelajaran itu kan saya udah kirim juga dia. Tujuan pembelajaran itu. Jadi kalian konsepnya itu ya konsepnya. Konsep musik yang dari kalian tonton video itu. Kemudian sejarah musik ini ibarat kayak biografi terciptanya musiknya itu. Misalnya kalian pilih Living Room, itu kan kayak mana mereka konsepnya itu? Kan konsep dan sejarah berkaitan kan. Apa inspirasi itu bisa kalian googling, kemudian teknik berkreasi, gimana cara mereka memainkan. Kalau tadi Living Room itu kan gini kan, misalnya tepuk tangan. Nah gitu kan, nah itu berarti teknik berkreasinya dengan cara tepuk itu bagian dari apa? Musik perkusi, melodi, harmonis, dan sebagainya. Jadi klasifikasinya itu jelas. Nah setelah itu masuk ke eksplorasi. Nah kalian bisa mempraktekkan juga. Nah itu saat nanti presentasi. Misalnya di living room itu bisa kalian praktekkan. Misalnya kan mereka lagi duduk, kalian mainkan. Singkat aja. Nah kemudian bandingkanlah konsep musik kontemporer yang kalian pilih satu dengan yang satunya lagi, yang saya kasih tunjuk videonya. Singkat kan? Simple. Ya sudah, bisa diselesaikan. Ya, 5 menit lagi ya. Ya. Kalau musik kontemporer tadi. Jangan yang Indonesia ya, cari yang mancanegara sangat banyak. Ini Bu, bisa Bu. Iya, tapi judulnya karya siapa ini? Karyanya harus jelas. Nah, karya itu masuk dari sejarah atau biografinya. Mana? Ada di situ? Enggak juga, tapi ini tahun berapa dia ciptakan? Karya contohnya kan karya si Gal Bersak itu. Ya, coba cari yang zaman-zaman apa gitu. Nah, contohnya kan ini kalian cari karya si Arnold Schoenberg yang lain. Nah ini kan coba cari karya Arnold Schoenberg yang lain kan. Arnold. Terus kalian googling lagi. Misalnya kalian pilih salah satu kan ini. Tapi pilih yang singkat aja durasinya. Ini ada Bu. Ini ada Pierre Luna. Nah, ini kan? Ini bisa Bu, ini. Bisa. Nah, kalian searching di Google, tahun berapa dia menciptakannya? Kira-kira seperti apa? Maksudnya dari Pierre Luna itulah bagian dari sejarah atau biografinya. Nah, ini kan sudah ada di Wikipedia. Kalian tinggal menjelaskan aja. Gitu. Ini
itu bagian dari konsep. Ini kan bahasa Inggris, bisa kalian cari Indonesianya. Singkat aja, pada tahun berapa dia menciptakan? Nah, itu kan bagian dari sejarah gitu. Apa konsep lagunya itu atau konsep musiknya gitu. Udah. Setiap itu kalian eksplorasi apa aja musiknya, bisa kalian praktekkan sebentar dengan memanfaatkan apa yang ada, misalnya memanfaatkan ini. Kalau kita lihat tadi musik living room kan, ada living room ngetik-ngetik, nah itu kalian bisa praktekkan sambil mengikuti musiknya. Kemudian kalian bandingkan kedua video itu. Udah singkat kan? Udah, kalian sudah dapat lagunya. Sejarahnya nggak usah ribet-ribet. Bukan sejarah keseluruhan, nggak akan selesai tuh hari ini. Kalian sudah pilih satu lagunya apa? Mana ini? Ya kan? Ini kalian copy. Ya, kalian googling dari internet. Ini sejarahnya tahun berapa diciptakan? Kira-kira lagunya itu atau musiknya seperti apa? Gitu. Nah, the second waltz berarti sejarahnya atau konsep musiknya itu berbentuk waltz. Waltz itu kan 3/4, tep. Nah, jelasnya singkat. Gitu. Kalau misalnya kalian nggak ketemu sejarahnya, kalian bisa lihat amati dari video yang kalian tonton itu. Ini Jimmy 3 Second ini kontemporer ini. Ada ya? Mana tuh? Karena di situ di bawah itu Dimitri Sos. Jadi Mana? yang di bawah gambar itu kan ada nama-nama. Jadi Coba dengar dulu, atau enggak yang lain. ini ya. Enggak pernah sih. Ini ibarat kita klasik ini. Ya, klasik enggak. Yang klasik itu. Coba cari yang betul-betul musik kontemporer. Coba cari karyanya si Igor Stravinsky. Nah, coba cari Igor Stravinsky. Coba cari yang durasinya singkat. Jangan yang panjang. Nah, ini Tango. Nah, Tango itu bagian dari kontemporer. Coba cari yang lain ya. Coba kalau misalnya sulit cari nama yang lain, misalnya kayak Oliver, belum ada Oliver Berta Bartok ya. Yang kedua tadi judulnya apa, Bu? Yang mana? Yang kedua. Oh, Petit Peri. Bentar saya lihat ya. Coba lihat karya Arnold Schoenberg. Peripeti ya. Graciela. Peripeti ya. Udah bisa kalian kelompok 1? Kalian bisa dengarkan kan? Satu aja. Koreria. Itu aja. Peripeti. Sudah? Iya, boleh. Satu, kan nggak mesti banyak, nanti kan bisa di skip. Gak apa-apa, santai aja loh. Ya namanya gratis harus ada iklan dong. Kalau berbayar baru nggak pakai iklan, karena kita udah bayar. Coba denger ya.
Perlu headset sebenarnya ini. Nanti minggu depan bawa headset semua ya. Pokoknya setiap pembelajaran kita bawa headset ya. Ada headsetmu? Coba dengar dulu kan, baru simpulkan lah. Kalau misalnya belum selesai semua dibuat dalam PowerPoint nggak apa-apa. Tapi udah bisa presentasi kan, Ica? Koli? Musik kontemporer living room gitu, jangan padanya, langsung aja musik kontemporer ini gitu. Udah, sejarah lagunya aja langsung ya, teknik berkreasi. 58. Gabriela sudah selesai? Lama kali. Ini langsung udah siap. Udah sampai berkelompok ini. Gak apa-apa, sederhana aja. Iya, sederhana aja. Iya, sederhana saja. Ya. Sejarah lagunya langsung, sejarah musiknya. Musik yang ada pada video itu ya, bukan semuanya. Udah? Kok salah lama kali? Udah bisa lah itu. Bisa. Nanti kan kalian nggak nengok laptop terus, presentasi ke depannya udah. Udah? Udah bisa ya? Ya, silakan kelompok 1 ya, biar saya panggil namanya ya. Oke, Koli. Koli. Udahlah Koli, waktunya udah mau habis Koli. Udah, oke. Ya. Oke, saya panggil ya. Silahkan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Apa yang sudah kalian simpulkan? Hari ini 2 kelompok aja ya, jadi sampel. Penting kalian paham. Kalau link videonya bisa diambil dari laptop ini ya. Biar kita dengarkan bersama-sama pakai speaker. Ya, silakan. Bikin lah. Coba copy ke sini bisa, ke WA Ibu bisa. Kirim ke WA Ibu bisa. Bisa Koli. Ke WA Ibu bisa dikirim. Biar saya buka dari sini aja. Tapi kalau bisa menjelaskan dari sini bisa gitu ya. Iya, kirim aja, simpan. Yuk. Sudah? Oke. Udah?
silakan kelompok 1. Nanti kalau mau cari apanya bisa dari sini ya, buka dari sini ya, buka YouTube-nya ya. Biar kedengaran. YouTube video kalian aja ya, yang tadi saya tampilkan gak usah lagi, menghemat waktu. Nah, silakan Koli. Ya. Ya, silakan Ica. Ya, singkat, padat dan jelas. Ya, silakan. Keempat kelompok harus aktif ya. Nanti kalau untuk lihat linknya, YouTube di situ ya, Nak ya. 2 orang agak ke sebelah sana. Ya, silakan kita perdengarkan kelompok 1. Yang pertama yang merupakan dulunya listening room musik yang merupakan karya dari John Cage. Jadi menurut kami pada konsep yang pertama itu yang pertama mereka berbasis yang ada di depan mereka yaitu yang di luar mereka. Jadi menurut kami musik kontemporer ini yang di dalam video pertama itu mereka secara spontan melakukannya dengan alat musik seperti gelas, sebenarnya bukan alat musik tapi alat kerja yang mereka seperti kayak gelas, mungkin baru koran, laptop, meja dan lainnya. Ada juga yang menggunakan pianika, itu merupakan alat musik yang bisa menggunakan nada yang berbeda. Tapi kalau misalnya musik gelas, koran, Suaranya. Kalian dengarkan ya. dan itu mereka bisa menciptakan sebuah musik kontemporer yang tidak teratur. Menurut kami itu tidak teratur karena dari cara mengatur irama dan ritmenya tidak teratur dan tidak konstan. Ya, jadi kami menunjukkan bahwa ketika di musik kontemporer itu memainkan musiknya dengan tidak teratur. Yang kedua, para audiens sudah memahami konsep orang main. Kita tadi mendengar kita mengerti apa yang mereka mainkan, mendengar itu yang mengerti apa yang mereka mainkan. Yang ketiga, mengatur irama baru itu menentukan kemudian mendengar apa yang mereka lakukan. Dan sekarang kita memahami apa yang mereka mainkan. Kalau dari sejarah musik kontemporer living room musik ini, kami simpulkan sejarahnya yaitu dibuat oleh John Cage yang dibuat pada tahun 2016 sekitar 6 tahun yang lalu. Musik ini secara spontan ditampilkan di depan para audiens dan hanya pemain yang mengerti notasi drama yang mereka lakukan. Ekspresi para pemain menurut kami serius dalam memahami apa yang mereka mainkan, karena hanya orang itu yang mengerti apa yang mereka buat dan apa yang ada pada notasi musik tersebut. Jadi mereka harus serius dalam memainkan dan mendengarkan para 3 orang lagi, kan ada 4 orang, jadi mereka serius mendengarkan 3 orang lagi. Itu aja untuk living room musik, tapi kesimpulannya kita mengetahui bahwa musik seperti ini tidak serta-merta hanya berbentuk panggung. Kita bisa tampil di mana aja, kayak tadi hanya di depan, kayak depan panggung kecil tapi audiensnya sedikit. Musik kontemporer tidak hanya di orkestra yang besar aja bisa ditampilkan. Jadi kami juga mengambil dari contoh video yang kedua. Tapi ini biar terdengar musiknya. Linknya. Untung kan dimasukkan ke WA kan biar Pak tahu. Ya, maklum ya, ada iklannya. Oke. Ya. Kami mengambil video yang kedua yang bertema orkestra, digabungkan dengan musik-musik tradisional dan modern. Cek.
Tonton aja bentar ya, Bu. Sabar dulu, Pak. Buka dulu yang tadi yang baru kirim. Susah lah, Bu. Asal ngomong. Saya yang praktekkan. Praktekkan. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nggak harus suaranya. Ekspresinya juga itu tuh bagian dari kontemporer. Iya, kita kan gitu. Nggak tahan apa? Nggak tarik nafas. Sipatin. Ya, Ica, praktekkan dulu. Siapa yang bisa praktekkan? Nah, kalau itu bisa ya, bisa. Itu juga bagian dari ekspresi, bagian dari eksplorasi musik kontemporer. Ketika kita menonton, ya, kita tereksplor untuk mengikuti musiknya, itu juga bagian dari eksplorasi ya. Oke. Nah, cukup ya, agak panjang. Bu, gini, Bu. Buka lucah. Jadi teman-teman, kami mengambil dari video yang kedua ini berdasarkan kayak orkestra. Kalau yang pertama tadi kan kita bisa lihat kayak bukan orkestra, hanya kayak spontan aja dilakukan. Nah, kami mengambil contoh yang berbeda, yang berbentuk orkestra, yang ditampilkan secara besar-besaran di depan banyak orang. Dan ini beda juga alat musiknya. Kalau yang tadi pertama alat musiknya apa yang di sekitar, yang kayak tidak mempunyai nada, hanya mempunyai satu nada aja. Hanya pianika tadi yang mempunyai nada yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi kalau yang ini kita lihat ada beberapa alat musik yang udah modern, seperti kayak biola, ada juga seruling, ada juga keyboard. Nah, ini bukan lagi contoh alat musik yang tidak memiliki satu tangga nada. Jadi kalau menurut kami, kalau yang penampilan nomor kedua ini bukan secara spontan lagi, melainkan udah berlatih-latih beberapa kali. Gara-gara juga mereka menggunakan partitur. Kalau yang pertama tadi kan tanpa menggunakan partitur. Kalau ini yang benar-benar sudah menggunakan partitur. Jadi musik kontemporernya ini udah gabungan dari pop, jazz, dan lain-lainnya juga. Kalau menurut kami, tekniknya tadi berkreasinya ini menggunakan alat musik yang berbeda, yang sudah modern, seperti keyboard, ada biola juga, dan ada beberapa, apa lagi tadi? Ada kecapi juga tadi mungkin. Dan ini juga masih sama kayak pengertian dari musik kontemporer, yaitu cara memainkannya ini tidak teratur.
mungkin cara orang ini memainkannya teratur juga sih, gara-gara mereka udah pakai partitur juga. Tapi kalau bagi kita para audiens kayak mendengarnya tuh tanpa teratur gitu. Karena dari mereka juga ada yang nyanyi gitu, ada yang nyanyi, dan yang nyanyi ini pun kayak asal-asalan aja kita dengar. Jadi kayak musik kontemporer itu secara spontan bisa juga jadi musik kontemporer kayak yang dinyanyikan si ibu tadi ini. Dari ekspresinya kita bisa melihat dari ekspresi ibu ini cara menyanyikan lagu yang dimainkan secara bersama-sama ini ada rasa kayak emosi, ada juga kayak tolol gitu apa gimana. Ada juga rasa tolol. Ya. Ada juga rasa kayak sedih, marah, dan lain-lainnya juga. Kami juga tadi searching kalau dari musik yang kami ambil ini dari musik Prancis yang merupakan gagasan dari beberapa seni musik. Ada beberapa campuran seni musik yang kita tengok bukan orang-orang biasa lagi yang mainkan ini, yang udah kayak memahami betul apa itu musik klasik, musik pop, musik jazz, dan lain-lainnya. Kami mengira ini kalau musik yang kontemporer ini merupakan gabungan dari beberapa jenis musik. Bukan lagi hanya sekedar musik-musik spontan yang kita kayak misalnya kita kayak main-mainkan gitu aja, main-main pakai tangan gendang-gendang, bukan hanya gitu aja, tapi udah gabungan beberapa musik. Dari situ kami simpulkan kalau musik kontemporer merupakan musik yang bisa diciptakan secara spontan dan bisa juga diciptakan oleh seni musik yang sudah profesional, tapi hanya mereka yang memahami apa yang mereka buat, seperti notasi, birama, ritme, melodi, harmoninya. Tapi kita para audiens dapat menikmati apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tunjukkan pada para pendengarnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, satu kelompok lagi ya, tapi saya mau lebih singkat. Siapa yang berkenan? Ya, silakan Fatin. Kelompok berapa, Nak? Ya, silakan kelompok 5. Silakan Fatin. Kirim gini aja Fatin, kirim ke WA Ibu ya, biar bisa dari sini, terus nanti linknya juga cari. Linknya nanti bisa kalian sambil apa ya, satu orang. Silakan mulai, pakai mic ya, biar kedengaran suara kalian. Linknya tadi saya berketik sama satu lagi tadi yang atas yang ada pesawat-pesawatnya. Ya. Yang peripeti dulu nanti Bu. Yang sebelum yang ini penjelasan. Ya Bu. Ya Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bagaimana konsep musik kontemporer yang baru-baru ini kita pelajari. Nah, di slide selanjutnya. Nah, di sini kami akan pertama jelaskan secara singkat apa itu musik kontemporer. Hasil kami memilih seperti yang dijelaskan tadi, yang ditampil video, yaitu kami memilih yang Peripety karya Arnold Spencer, lalu ada Symphony No. 2 itu karya dari Samuel Barber. Nah, jadi ini kita sudah tahu musik kontemporer itu adalah
musik yang udah berkembang banyak sampai saat ini dan udah sering kita dengar. Adapun ini dari awalnya dari Eropa dan berkembang seluruh dunia, makanya awalnya ini kita ambil yang luar negeri dahulu. Oke. Nah, yang pertama itu yang kami pilih adalah Peripety karya Arnold Schoenberg. Nah, jadi Schoenberg ini lahir di Austria 1874. Dia kalau merasa musik bernada itu membatasi perasaan manusia, sehingga dia mengekspresikan berbagai emosi manusia, terutama yang lebih gelap. Nah, itulah dari musik kontemporer karya-karyanya. Salah satunya ini yaitu Peripety. Nah, jadi ini Peripety ini karya Schoenberg itu ditulis pada tahun 1909, direvisi tahun 1922 dan 1949. Ini dia memberi judul, enggan awalnya memberi judul pada setiap gerakan karena ini adalah pengalih perhatiannya dari musik. Nah, arti daripada Peripety itu dari bahasa Yunani yaitu artinya perubahan mendadak. Nah, selanjutnya. Nah, ada yang terhapus. Nah, nadanya ini kan seperti yang kita dengar tadi. Pertama dia pelan, tiba-tiba langsung naik gitu, sehingga memberikan efek ketegangan bagi kita. Nah, ini sesuai pengertian yang di awal tadi yaitu perubahan mendadak. Ini bisa jadi perubahan mendadak bagi diri dalam seseorang. Jadi kira-kira itulah Arnold di sini menjelaskan emosi perasaan manusia. Bagaimana pertama dia langsung menunjukkan dia perubahan, ingin melakukan suatu perubahan, entah itu titik kemalangan atau titik keberuntungan. Nah, selanjutnya tadi udah menjelaskan itu tentang karya Arnold, yaitu tentang emosi yang perubahan. Lanjut ada Symphony No. 2 karya Samuel Barber. Nah, ini berawal awal mula dari Samuel ini menciptakan musik ini. Dia pertama ditugaskan oleh US Army Air Forces yang ia ikuti pada 1943. Ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana sensasi terbang oleh Samuel Barber saat itu. Nah, selanjutnya, waktu kita dengar nanti di musiknya itu ada nada yang mendadak tiba-tiba menambahkan unsur ketegangan, karena itu juga dalam suasana perang kan, pasti tetap ada suasana ketegangannya. Makanya nanti nada-nadanya itu dia kayak pertama enggak terlalu jauh beda sama karya Arnold tadi, karena tetap ada ketegangannya, pelan langsung tiba-tiba langsung naik. Nah, tapi juga ada di situ nada yang perlahan-lahan makin lama makin naik tapi secara lembut. Nah, itu nanti alunan yang panjang bahwa seolah-olah kita kayak terbang-terbang gitu di angkasa di langit gitu. Nanti kalau kalian dengarkan lagunya, itu kalian nanti terasa kalau kalian itu benar-benar lagi terbang gitu. Nah, jadi kesimpulannya musik kontemporer itu dia adalah memiliki lebih banyak kebebasan bagi penciptanya dalam menuangkan perasaan dan pikirannya dalam sebuah karya musik. Nah, selanjutnya bisa kita lihat untuk video karya Samuel Barber itu untuk Symphony No. 2. Kita lihat kan di awal itu masih ada pertama kayak suara-suara dari radio waktu perang, karena itu memang suasananya juga perang. Terasa kan? Jadi gitulah kira-kira. Iya, gejolaknya, kengerian waktu gue tentara gimana. Di sini Samuel Barber dia memang di bagian awalnya ada beberapa durasi yang mungkin cukup panjang di bagian apanya. Tapi nanti bisa kita lihat perlahan-lahan nanti dia akan sampai di alunan-alunan bagaimana waktu dia suasana terbang itu. Atau mungkin bisa kita langsung skip aja Bu ke bagian yang dia Nah, di sini dia mulai lembut perlahan bagaimana sensasi
Ya bagaimana dia menikmati kayak rasanya menjadi seekor burung terbang di angkasa. Nadanya juga agak sedikit mengurangi ketegangannya, jadi dia lebih terasa gitu. Tapi meski begitu, tetap dalam suasana perang, ada pesawat-pesawat lain juga, yaitu gimana perasaan Samuel Barber ini selama di pesawat itu. Nah, pasti kan ini bisa tertuangnya dalam suatu mahakarya yang sangat yang kita dengar pada saat ini. Masih ada ibarat seperti dikejar-kejar kan. Kita juga bisa lihat dalam musiknya ini, ada pun alun-alun musik yang dipakai itu bisa di musik-musik orkestra, seperti bisa piano atau trompet atau saksofon bisa. So, mungkin kita bisa lanjutkan ke selanjutnya. Yuk. Nah, di sini waktu udah sedikit mulai tenang keadaan. Jadi, disinilah seperti kayak mau pulang karena selesai dari bertugas. Jadi lebih tenang. Nah, jadi kira-kira seperti itu aja presentasi dari kami. Jadi intinya dalam suatu musik kontemporer, di situ penciptanya lebih bebas menuangkan perasaan dan emosinya ke dalam suatu karya kontemporer. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, silakan duduk. Terima kasih ya, luar biasa presentasinya hari ini. Ya, jadi dari kedua kelompok yang sudah maju mempresentasikan, kita bisa menyimpulkan karya yang tadi kan berbeda-beda kan, ya kan? Ada yang pakai lingkungan sekitar, ada yang pakai full orkestra, ada yang pakai suara-suara aneh, ya kan? Ada yang sampai teriak-teriak histeris gitu kan. Jadi bisa kita simpulkan ya, seperti yang dibilang si Fatin tadi, kalau musik kontemporer itu ya suka-suka penciptanya, ya kayak mana mau dibuat, itulah musik kontemporer. Tapi tetap juga ada ciri-cirinya. Kalian bisa melihat tadi ciri-cirinya masing-masing ya. Jadi bagi yang belum, nanti bisa tetap juga presentasi, tapi divideokan ya. Videokan dan kirim. Seperti tadi bentuk presentasinya, kalian videokan ya, kirim. Paling lama minggu depan sudah harus nyampe ke saya. Jadi materi kita tentang problem based learning, memecahkan masalah tentang apa itu musik kontemporer, konsepnya bagaimana, teknik berkreasi dan juga eksplorasinya bisa kita rasakan masing-masing begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Berarti kalian semua sudah paham ya musik kontemporer? Ya, untuk minggu depan tugasnya kalian bisa cari dari sekarang musik kontemporer yang ada di Indonesia. Ya, basisnya masih sama karena hari ini pertemuan pertama tentang musik kontemporer mancanegara atau luar negeri, minggu depan tentang musik kontemporer yang ada di Indonesia. Nah, minggu depan juga kita bisa ada tugasnya tentang mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Hari ini saya begitu apresiasi dengan kelas 12 IPA 1 karena kalian begitu antusias dan juga begitu ekspresif ya, seperti musik kontemporer ekspresif ya, mengikuti pembelajaran musik kontemporer dengan baik. Saya sangat-sangat berterima kasih ya, semoga kita sehat selalu. Dan sebelum kita mengakhiri, saya mau kita lebih semarak lagi, kita nyanyikan satu lagu wajib nasional ya. Diri ya. Lagu Indonesia Raya saja ya, biar lebih semangat ya. Ini setiap pembelajaran kita selalu menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu kebangsaan. Ini merupakan salah satu bentuk wujud nasionalisme kita ya terhadap bangsa Indonesia.
agar kita sebagai warga negara Indonesia lebih semangat lagi dan lebih sukses lagi ke depannya. Sabar ya, iklan. Ya, nanti setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya mau ditutup dengan doa. Yang buat doa Gabriela ya. Terima kasih. Silakan Gabriela. Ke depan aja, Nak. Selamat pagi semua. Semangat. Kuat ya. Jadi saya mau dengan kuat high tone dan power. Kalau kita kemarin belajar dinamika kan, saya mau fortissimo, kuat. Selamat pagi semua. Pagi. Masih forte. Saya mau F, double F. Kalau bisa pun 3 F ya. Kalau saya bilang lembut, kalian bilang keras. Kalau saya bilang saya bilang keras, kalian bilang lembut. Kebalikannya ya. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih, tepuk tangan.
Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari panitia Natal mau menseleksi untuk hiburan saat Natal kita. Jadi dari antara teman-teman yang beragama Kristen Protestan, kira-kira ada nggak yang mau menampilkan atau memberikan tentang ujian pada saat Natal? Jadi yang boleh dipersembahkan itu adalah solo, duet, trio, tarian atau tonton, bukan dance, puisi dan juga vokal group. Ada dari teman-teman yang ingin mempersembahkan ujian? Jadi saya tuliskan nomor WA saya, jadi boleh dihubungin kira-kira teman-teman masih mau berpikir lagi apa yang mau ditampilkan. Jadi seleksi vokal solo, duet dan trio itu ada di hari Senin besok setelah pulang sekolah di Workday. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Kira mau latihan lagi kan? Makanya latihan lagi. Skip yang tahun depan. Campur.
Taruh hati.